gitu ya rekan-rekan, untuk melakukan Tetris follow-up program ini yang nanti akan selama sebulan gitu. Dan hari ini kita akan membahas soal SQL, diawali dengan SQL. Mungkin dari rekan-rekan apakah sudah pernah ada yang berurusan atau bersinggungan bekerjanya dengan SQL? Adakah sudah ada yang sudah? Oke, mungkin adakah teman rekan-rekannya? Oke, masih ada yang baru belajar juga. Belum. Oke. Ada yang sudah. Oke, ternyata ada yang sudah, ada yang belum ya. Gitu. Alhamdulillah sudah. Oke. Mungkin yang lain apakah sudah juga? Mungkin biar nanti Pak Sutikno bisa melihat nih dari rekan-rekan banyak yang sudah, apa yang masih belum belajar gitu. Oke, tetap yang sudah dan yang belum kira-kira seimbang lah ya dari tadi, banyak yang sudah tapi juga ternyata ada yang belum juga. Iya benar, yang belum bisa belajar ke yang sudah, masih belajar gitu. Oke teman-teman, rekan-rekan mungkin bisa belajar yang belum, bisa belajar ke yang sudah pernah melakukan atau menggunakan SQL gitu ya. Mungkin saling membantu, juga menambah channel gitu ya rekan-rekan semuanya. Oke, Kak Rahman juga sudah. Oke, Kak Elvina belum ya, nggak apa-apa. Mungkin yang belum nanti kita akan mulai dari awal gitu, dari hari ini gitu ya rekan-rekan. Yang mungkin yang sudah bisa diingat-ingat lagi gitu pelajaran SQL-nya juga gitu ya. Mungkin apakah sudah oke gitu SQL-nya, skill-nya gitu. Apa akan bertambah ketika belajar SQL bersama Pak Sutikno gitu. Hari ini kita hari pertama akan membahas pengantar SQL dan import data bersama Pak Sutikno nih. Mungkin nanti Pak Sutikno boleh berkenalan sedikit atau background-nya sedikit gitu ya sebelum memulai sesinya begitu. Sesi, oh iya benar, bertambah, masih belajar terus ya, belajar nggak ada yang salah ya rekan-rekan semuanya begitu. Oke, semakin sebelum lama nih ya, mungkin Pak Sutikno waktu dan tempat dipersilakan untuk memulai. Oke, suara saya masuk nggak? Masuk Pak. Masuk ya. Ya. Oke. Selamat malam nih, manggilnya apa ya? Teman-teman ya. Oke, saya coba mulai share screen aja ya. Oke, sebentar saya share screen. Bentar, share screen-nya. Sebentar. Ini screen dulu. Screen 1. Screen 2. Share. Kelihatan nggak share screen saya? Sudah Pak, jelas terlihat. Oke. Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita coba masuk ke pengantar SQL dan import data ya. Saya perkenalkan diri dulu. Ini profil saya, nama saya Sutikno Sofjan. Saya alumni Universitas Bina Nusantara, program studinya manajemen informatika. Pengalaman kerja pertama kali itu saat di Universitas Bina Nusantara. Saat jadi mahasiswa saya membantu di laboratorium software. Biasa sebutannya sih asisten lab software sih. Terus pernah ngajar
11 tahun di Cirebon ya, Universitas CIC sekarang namanya. Ngajar saya itu lebih banyaknya ke programming. Jadi programming language, terus ada juga computer network, database management system, sistem security, sama komputerisasi akuntansi. Terus pernah juga megang sekolahan, jadi IT manager di Bina Bangsa School Jakarta. Itu kira-kira 6 tahun. Ya. Itu sih kira-kira profil singkat saya ya. Kalau sekarang ini saya lebih banyak ke programming ya. Jadi banyak di dunia bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang saya kuasain itu di PHP sama sekarang lagi mendalami React.js. Ya. Oke, kita coba masuk ke learning outcome. Ya. Kita harapin hari ini peserta dapat memahami ya, kenapa sih perlu belajar SQL. Terus yang kedua, peserta dapat memahami konsep database management system dan SQL. Yang ketiga, peserta dapat melakukan instalasi MySQL Server. Keempat, peserta dapat melakukan instalasi DB Client. Terus yang kelima, peserta dapat melakukan import data. Yang terakhir mungkin pengenalan sintak SQL. Nah, ini agendanya. Ya, pentingnya belajar SQL, mengantar database management system, ya, instalasi MySQL Server, dan instalasi DB Client. Terus ada import data dan mencoba SQL syntax. Ya. Oke, sebelum lanjut, tadi ada banyak yang sudah jawab, udah sedikit belajar tentang SQL ya. Mungkin di perkuliahan SQL ini ada yang sudah dapetin ya, terutama di program studi yang berhubungan sama IT ya. Biasanya sudah dapat pelajaran database. Nah, di dalam database itu salah satunya ada perintah-perintah SQL ya. Tapi nggak apa-apa ya, kita coba belajar ulang lagi, kita coba dalemin lagi ya. Jadi selama beberapa hari ke depan, kita coba akan memperdalam tentang SQL. Oh iya, sebelumnya teman-teman udah pada install MySQL servernya belum ya? Oke, 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 oke. Berarti sudah semua ya. Kalau untuk DB kliennya, DBeaver sudah juga ya? Oke, oke, oke. Mm, iya. Jadi untuk pelatihan hari ini itu nanti instalasi MySQL servernya berarti sudah ya, sudah dilakukan. Terus instalasi DB kliennya itu DBeaver sudah juga ya. Nanti untuk DB client itu saya saranin juga ada satu lagi yang bagus, itu SQL Yolk ya. Nanti mungkin di materi ke berapa ya? Ke-5 ya kalau nggak salah. Ada cloning database server. Nah, itu kita butuh satu software lagi, tapi itu nanti aja nggak apa-apa. Kalau untuk hari ini kita coba pakai DBeaver aja. Oke, kita lanjut lagi ya.
Nah, kenapa sih kita perlu belajar SQL? Ya, kita sedang masuk di dalam pelatihan praktisi data ya. Salah satu pentingnya belajar SQL itu kenapa? Karena SQL itu selalu dibutuhkan di dalam dunia praktisi data ya. Dari beberapa lowongan pekerjaan itu biasanya banyak sekali mencantumkan dibutuhkan skill SQL ya. Itu kalau kita coba cari-cari di lowongan pekerjaan gitu ya, di JobsDB atau di eh, lowongan kerja gitu ya, banyak sekali. Kalau ada mencantumkan lowongan pekerjaan data science atau data analis atau apalagi programmer juga kadang ada yang dibutuhin juga SQL ya, terutama bagian apa back end ya. Biasanya itu berhubungan sekali sama database. Nah, kalau database itu biasanya bicara tentang SQL juga. Ya, ini pentingnya belajar SQL ya, contoh-contoh lowongan pekerjaan gitu ya. Nah, ini di sini garisnya salah bergeser. Ini contoh data analis associate ya, Tokopedia ya, full time dengan pegawai jumlahnya 5 sampai 10 ribuan ya. Di sini kebutuhannya di sini become SME, subject matter expert, data analis ya. Di sini ada data analis ya. Di sini ada ini salah satu kriterianya perform work with solid Excel proficiency and SQL knowledge ya. Terus ini yang kedua ini grad data analis juga. Nah, di sini ada kebutuhan SQL dan Excel ya. Bahasa pemrogramannya di sini pakainya Python. Terus apa lagi nih? Ya, ada dataset, analytical ya. Terus ini tentang anak Indonesia, prinsipal data analis ya. Di sini juga sama, proficiency in SQL dan Excel ya. Jadi memang belajar SQL ini penting sekali ya untuk jadi praktisi data atau lowongan kerja yang berhubungan sama data ya. Ya, ini beberapa lowongannya data analis seperti ini. Kenapa sih pentingnya belajar SQL? Nah, ini juga ya. Salah satu komponen tes untuk menjadi praktisi data. Jadi biasanya lowongan pekerjaan saat testing untuk jadi praktisi data ini dites, yaitu perintah-perintah SQL. Ya. Jadi kenapa sih pentingnya belajar SQL kalau untuk menjadi praktisi data? Ya salah satunya agar bisa lewatin tes-tes yang diberikan sama pemberi lowongan kerja ya. Biasanya komponen tes untuk tim data science terdiri dari SQL, programming ya. Programming di sini biasanya kalau nggak bahasa R atau Python ya. Terus analis data sama modeling. Ini biasanya tesnya ya query SQL. Pentingnya belajar SQL yang lain yaitu contoh kasus untuk mengolah data ya. Di mana saat ini ya teknologi udah
semakin canggih gitu ya. Ada istilah namanya distribute system, ya. Sistem yang terpisah-pisah. Biasanya di belakangnya ya ada database. Nah, database ini adalah tempat nyimpen data. Nah, data ini perlu diolah agar bisa tampil di front end atau di user. Biasanya dalam bentuk front end aplikasi atau user interface. Ya. Jadi salah satu belajar SQL adalah untuk mengolah data. Kenapa sih mengolah data? Data-data perusahaan itu biasanya disimpan di dalam database. Ini saya kasih contoh gambar database-nya. Ya, biasa gambarnya itu bentuknya drum. Ya, di dalamnya itu banyak data-data atau biasa disebut dengan tabel-tabel. Ada tabel karyawan, isinya data karyawan. Tabel barang, isinya data barang. Data pembelian, isinya data transaksi pembelian. Penjualan, isinya data transaksi penjualan. Sampai persediaan, dan lain-lain. Ya. Kalau tahu tentang accounting juga, semuanya udah ada ditaruh di database semua. Ya. Jadi itu salah satu juga yang menentukan bahwa belajar SQL itu penting. Kenapa? Yaitu untuk mengolah data. Jadi di sini bisa dilihat gitu ya. Biasanya user menggunakan device untuk mengakses aplikasi front end. Ya, ini mau device-nya apa gitu. Nanti menuju ke aplikasi back end. Ya, aplikasi back end. Jadi nanti masuk sebagai request nomor 1. Biasanya nanti di-handle sama bagian web atau back-end aplikasi. Ya. Biasanya interface-nya itu soketnya tuh pakai HTTP. Nah, nanti dari HTTP ini dilempar lagi ke application server nomor 2. Nah, di application server inilah biasanya banyak mengolah data. Disinilah terjadi namanya pengolahan data menggunakan query-query SQL. Ada nyimpen data, ngambil data, ngubah data, menghapus data, atau merubah dari struktur-struktur database yang ada. Ya. Jadi nomor 3 ini berhubungan nanti sama database. Aplikasi tempat mengolah data, datanya ada di database. Jadi antara aplikasi sama database ini perlu dikoneksikan. Gitu. Jadi aplikasi terkoneksi ke database baru bisa baca data karyawan, baca data barang, data pembelian, penjualan, dan lain-lain. Ya. Nah, nanti data ini ditarik ke application server. Jadi ini ngambil, lalu disimpan di nomor 4, masuk ke application server, diolah di sini. Ada yang ngolahnya pakai Java, ada yang pakai PHP, ada yang pakai Python. Ya. Setelah selesai, datanya dilempar lagi ke web. Dari web, kirim ke user lagi. Nanti tahu-tahu udah muncul di aplikasi gitu. Ya, ini kira-kira proses terjadinya pengolahan data ya antara user atau biasa disebutnya aplikasi front end berhubungan sama server yang ada di belakang atau biasa disebut dengan back end application. Back end application ini biasanya ada di server atau di cloud, atau bisa jadi ini adalah aplikasi internal. Bisa juga seperti itu. Aplikasi internal di sini server. Di dalam server itu biasanya ada interface yang menangani request yaitu web. Nanti ada application server, ada database server gitu. Nah, untuk latihan nanti gimana? Untuk latihan ini antara front end sama server itu di satu komputer aja bisa ya. Tapi nanti di dalam prakteknya di dunia nyatanya ini biasanya akan terpisah. Bagian front end itu bagiannya user,
bagiannya server, itu ada server sendiri komputer yang menangani application, web, sama database. Kadang untuk servernya pun ya, nanti juga terpisah-pisah. Ada web server sendiri, ada application server sendiri, ada database server sendiri, ya. Ini biasanya untuk mencegah gitu ya, keamanan data, ya seperti yang sekarang lagi heboh gitu ya di dunia maya, pemerintah Indonesia dihack gitu, data-datanya dibocorin. Ya itu biasanya ya ini database-nya. Padahal database ini ada di belakang gitu ya. Ada di belakang tapi bisa bocor. Berarti udah melewati application server, udah melewati web server. Di sini biasanya ada lagi satu lagi namanya firewall. Berarti udah 3 layer udah terlewatin gitu. Berarti sangat rentan sekali ya. Biasa saya juga kalau umpamanya implementasiin aplikasi, ini server itu biasanya terpisah-pisah. Web server sendiri, application sendiri, database sendiri. Dan database itu biasanya di paling belakang, paling aman gitu. Kalau ini udah sampai bocor, aduh ini berarti udah riskan sekali ya, udah rawan sekali. Oke, kira-kira itu sih pentingnya belajar SQL ya. Ya, ini salah satu contohnya gitu tuh. Oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Oke. Suara suara saya gimana ya? Jelas nggak ya? Aman, aman. Tadi ada yang tanya konsep tadi itu bisa dibilang OLTP atau OLAP, Pak? Oh iya, betul. Betul. OLTP itu online transaction sama OLAP ya, online transaction ya. Ya, jelas Pak, jelas. Jelas clear. Mengapa untuk penyimpanan data perlu database? Oh ya, sebetulnya gini, untuk database itu nanti ada terpisah dua ya. Kalau sekarang database itu ada dua tipe. Yang pertama itu yang menggunakan SQL, yang kedua itu NoSQL. Nah, antara SQL sama NoSQL sebetulnya itu sama-sama menyimpan datanya ke dalam file sebetulnya. Ya, dari situ file itu disimpan di sebuah storage. Nah, cara menyimpan pengolahan data, datanya, strukturnya, segala macamnya, nah itu perlu namanya satu manajemen. Itu biasa disebut dengan DBMS ya. Jadi kenapa perlu disimpan di database? Ya supaya ada yang ngelolanya gitu tuh. Kalau kita nyimpen data contoh ya, data teks atau data Microsoft Word atau data Microsoft Excel gitu ya di komputer, itu mungkin orang lain bisa akses dengan mudah gitu ya. Buka komputer kita, terus buka File Explorer atau Window Explorer, terus kita cari filenya Excel, langsung dibuka, langsung terbuka ya. Tapi kalau database itu biasanya ada manajemen autentikasi atau keamanan juga. Jadi untuk kita ngambil data, kita nanti ditanya username sama password. Jadi penyimpanan data ke database itu salah satunya adalah keamanan data. Ya. Itu kira-kira ya jawab Thomas Budiarto. Karina, bedanya web dan aplikasi server apa, Pak? Oh, kalau web itu yang biasanya bertatap muka langsung sama aplikasi front end atau aplikasinya user dengan browser ya. Jadi ada web browser, ada web server ya.
Jadi di dalam server bisa jadi ada web server sendiri, ada aplikasi server sendiri. Nah, bedanya apa? Kalau web itu hanya HTML saja, sedangkan sedangkan aplikasi server itu bisa untuk mengolah data, bisa mengolah file, bisa mengolah email, dan lain-lain. Ya, jadi perbedaannya apa? Kalau web itu HTML, karena HTML itu hanya tampilan, jadi nggak bisa berhubungan sama data, database, file, email, itu nggak bisa. Yang bisa berhubungan sama server yang lain itu aplikasi server. Jadi itu yang membedakan antara web dan aplikasi server. Terus nanti ada lagi database server. Nah, itu biasanya beda lagi. Ya, database server itu contohnya tuh MySQL, Postgre, Oracle, ya. Itu contoh-contohnya. Jadi sangat berbeda sekali. Tapi biasanya di dalam praktek pemrograman web gitu ya, itu pada aplikasinya jadi satu. Contoh Exam gitu ya. Exam itu di dalamnya ada web servernya, ada application servernya, ada database servernya. Jadi seperti yang tadi saya bilang gitu ya, di dalam satu server itu bisa jadi gabung. Ada web server, ada application server, ada database server. Tapi nanti di dalam praktek nyata itu biasanya terpisah-pisah supaya manajemen memori prosesornya itu lebih bagus. Akhirnya webnya cepat. Kenapa cepat? Karena web itu hanya menangani tampilan, application server ini yang berat gitu, yang olah data, ngolah tampilan segala macam itu terpisah, dan database itu biasanya di paling belakang gitu. Ya itu kira-kira ya untuk menjawab Karina ya. Untuk korelasi SQL dengan server seperti apa, Kak? Maksudnya kalau di cloud kan platformnya bermacam-macam ya. Oh, jadi gini. Kalau SQL itu seperti bahasa pemrograman, tapi bahasanya tuh khusus untuk mengolah data. Contoh, saya mau mengambil data, perintahnya tuh select gitu. Nah, perintah select ini nanti bisa dipanggil oleh application server gitu. Jadi SQL itu adalah script atau bahasa yang berhubungan sama database atau data ya. Dan biasanya itu hanya bisa jalan di server database. Ya, itu korelasinya seperti itu. Maksudnya kalau di cloud kan platformnya bermacam-macam. Iya. Nah, karena platformnya macam-macam, itu jadi kan banyak sekali bahasa pemrograman, bahasa gitu ya. Nah, kalau SQL itu hampir semua database server bahasanya sama. Mau di Oracle, mau di Postgre, mau di MySQL, mau di IBM, di segala macam gitu, itu database-nya perintahnya hampir sama. Ya, mungkin kalau sekarang ada juga database-database yang model baru ya, disebutnya NoSQL. Itu memang tidak pakai SQL. Ya. Nanti dijelaskan lebih lanjut deh. Ya. Tapi kalau untuk cloud-nya, itu kalau cloud itu biasanya itu kan hanya infrastruktur. Ya, jadi sebetulnya tidak ada hubungannya sama SQL. Mau cloud-nya apa aja, server database-nya bisa macam-macam sebetulnya. Oke, lanjut Yulia Pak mau tanya, sebenarnya MySQL dengan MariaDB itu perbedaannya apa ya? Dan kelebihan dan keunggulan masing-masing. Ya, mungkin ini perlu belajar sejarahnya ya antara MySQL sama MariaDB ya. Mungkin yang belum tahu bisa baca-baca di internet ya, cari-cari informasi tentang MySQL dan MariaDB. Jadi dulu MySQL itu adalah sebuah komunitas yang membuat
database MySQL. Lalu karena perkembangan zaman, MySQL itu dibeli sama Oracle. Akhirnya komunitas yang membuat database tersebut ada yang ke komersial, ada yang tetap mau open source. Maka muncul baru lagi MariaDB. Nah, untuk MariaDB sendiri sebetulnya MySQL yang lama terus berkembang. Jadi dua database ini memang mirip-mirip gitu ya. Dan hampir sama persis. Dan untuk perintah SQL-nya, perintah-perintah untuk mengolah data dan database atau disebut DBMS-nya sama gitu. Jadi hampir nggak ada perbedaannya. Kelebihan dan keunggulannya ya MySQL itu udah punyanya Oracle. Jadi ada proprietarinya, tetapi masih banyak juga yang menggunakannya karena ada beberapa versi ya. Ada yang berbayar, ada juga yang versi free-nya ya. Jadi keunggulan masing-masing dan kelebihannya ya sama aja ya. Itu ya kira-kira Yulia. Oke, kayaknya lanjut dulu ya. Pentingnya belajar SQL ya. Mungkin kalau kita tadi lihat simulasi yang tadi gitu ya, gambar tentang distribute system, itu kadang kita menarik data dari database. Nah, saat kita menarik data atau menyimpan data atau mengubah data, itu biasa disebut dengan query SQL ya. Contohnya kita contoh mau ngambil data di database dengan menghitung total ya. Berapa total nominal persediaan bulan Januari 2022 ya. Datanya ada di database, tetapi datanya mentah. Itu perlu diolah. Nah, diolahnya itu kita menggunakan query SQL ya. Ada perintah sum, ada perintah count, ada perintah AVG, average ya, dan lain-lain ya, ada banyak ya. Terus ada juga berapa omset penjualan kuartal 1 ya. Jadi kita juga bisa memilah-milah datanya. Datanya itu semuanya ada di database. Tetapi saat kita mengolah data, kita perlu memilah-milahnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita ambil semuanya, datanya berarti all. Itu banyak sekali. Tapi kita bisa ambil sebagian saja. Contohnya kuartal 1 saja. Berarti kita range dari Januari sampai bulan 3. Kita ambil, lalu dikumpulin, ditotalin. Itu jadi omset penjualan kuartal 1. Ya. Itu disebutnya kita melakukan proses query SQL. Ya, menarik data, terus diolah di database, terus datanya nanti dilempar ke application server. Seperti itu. Atau berapa total revenue yang masuk bulan ini. Ya sama seperti tadi, nomor 2 ya. Kita pilih, tapi hanya 1 bulan. Berarti dari bulan apa nih sekarang bulan September. Dari tanggal 1 September sampai sekarang tanggal 13 September. Berapa ya total revenue-nya? Ya berarti kita ngambilnya hanya dari tanggal 1 September sampai 13 September saja. Setelah datanya diambil, ditotalin, dapatlah total revenue gitu. Ya, itu kira-kira contoh penggunaan query SQL. Contoh kasus lain yang berhubungan sama praktisi data, itu biasa namanya analisis data. Kalau ini lebih dalam lagi. Kalau tadi hanya mengambil data, terus mengolah data, tapi kalau ini bisa ngambil data dengan data yang lain. Jadi sebagai analisa bahwa data yang satu bisa dibandingkan dengan data yang lain. Itu yang biasa dipraktekin sama para analis data gitu ya. Contohnya bagaimana sih omset bulan Januari 2022 dibandingkan dengan Januari 2021. Nah, kalau seperti ini bagaimana?
Berarti kita ambil data Januari 2002, 222, terus dibandingkan sama Januari yang 2021. Dihitung omsetnya. Lalu setelah dihitung, baru dibandingkan. Nah, itu biasanya analisis data itu seperti itu. Ya, atau biasa orang nyebutnya sekarang itu big data, ada artificial intelligence, ya itu semuanya ada hubungannya, yaitu analisis data. Contoh-contohnya seperti ini. Bagaimana tren revenue bulan Januari 2022 hingga Agustus 2022. Nah, mungkin kalau yang ini lebih dalam lagi. Kalau tadi hanya omsetnya, kalau ini bagaimana trennya. Biasanya kalau bicara bagaimana tren, orang praktisi data langsung berpikirnya apa? Yaitu statistik, grafik statistik. Ya, bagaimana dari Januari 2022 sampai Agustus 2022. Mungkin bisa bentuknya statistik grafik batang, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Agustus gitu. Ada yang naik, ada yang turun ya. Itu bentuknya kelihatan sekali grafiknya. Bentuknya itu berarti statistik. Ya. Terus yang ketiga, adakah pelanggan yang sudah tidak aktif? Nah, ini contoh juga analisa data. Bagaimana ya cara menghitung pelanggan yang sudah tidak aktif? Atau lebih spesifiknya, adakah pelanggan saya yang sudah tidak aktif ya? Contoh tidak aktif tuh contoh ya, bengkel Honda itu biasa menangani pelanggan rutin tiap 3 bulan sekali datang untuk memeriksa kendaraan motornya. Lalu sekarang trennya mulai berubah dari kendaraan BBM sekarang pindah ke kendaraan listrik. Itu pasti pelanggannya akan mulai beralih dari yang pelanggan tadinya aktif untuk memeriksakan mekanik mesinnya, sekarang orang nggak perlu pakai mekanik mesin. Pasti nanti pelanggannya akan mulai jadi tidak aktif. Nah, seperti itulah kira-kira analisa data ya. Tapi bisa dihitung secara database menggunakan SQL. Jadi pentingnya belajar SQL ini juga ada hubungannya sama praktisi data, yaitu salah satunya analisis data. Dari analisis data nanti bisa bentuknya angka, bisa bentuknya statistik atau grafik, bisa juga dalam bentuk laporan. Ya. Jadi bisa menentukan gitu tuh. Contoh lainnya Tokopedia. Bisa kita tahu ya kapan ya kira-kira user yang masuk ke Tokopedia dari jam berapa sampai jam berapa. Ya itu hasil analisa data juga. Kalau tanggal 5 ke Tokopedia kira-kira nyarinya apa ya? Pada banyaknya bayar tagihan-tagihan. Seperti itu. Ya, contoh-contoh analisis data. Atau pentingnya belajar SQL yang lain, yaitu pembuatan model. Di dalam praktisi data, itu nanti ada namanya pemodelan data, ya, atau disebut pembuatan model. Nah, dalam pembuatan model, ini memerlukan data dari database. Karena memerlukan data dari database, otomatis menggunakan query SQL. Ya, dari query SQL, nanti baru dijadikan sebuah model-model atau disebut dengan pemodelan. Gitu. Nah, contohnya data histori transaksi dan profil pelanggan untuk membandingkan perilaku pelanggan yang tadinya aktif jadi tidak aktif. Jadi modelnya adalah model pelanggan aktif, model pelanggan tidak aktif. Dari apa? Dari histori transaksi. Kapan sih disebut tidak aktif? Ya, kalau tadi contoh dari bengkel Honda,
biasanya orang 3 bulan, berarti kita bisa tarik data ke transaksi apa ya, servis kendaraan. Servis kendaraan dicari pelanggan yang tidak servis melebihi 3 bulan. Berarti kalau dia terakhir 4 bulan yang lalu transaksi servis, berarti dia termasuk yang tidak aktif. Berbanding terbalik sama yang aktif. Yang aktif itu berarti paling telat adalah 3 bulan yang lalu. Dia masih datang ke bengkel untuk servis kendaraannya. Ya, itu jadi salah satu pemodelan. Ada model pelanggan yang aktif dan pelanggan yang tidak aktif. Atau data profil dan survei peminjam untuk mengklasifikasikan peminjam yang lancar dan tidak. Ya. Kalau untuk peminjam, ini bisa macam-macam. Ya. Ada yang pinjam ke bank, ada yang pinjam secara cicilan, atau pembayaran cicilan kendaraan. Ya. Ini bisa dihitung ya, siapa peminjam yang belum bayar, siapa peminjam yang tidak pernah nunggak, siapa peminjam yang sudah tidak melanjutkan lagi pinjamannya. Kan ada ya, cicilan di cut off tengah jalan, udah dilunasin. Nah, itu biasanya minus nilainya. Berbeda sama peminjam yang lancar. Itu biasanya itu yang sering sekali ditawarin terus, akhirnya pinjamin duit terus. Sekarang kan banyak SMS yang seperti itu juga. Nah, ini ada yang tanya nih. Amelia, izin tanya Pak, kalau SQL adalah bahasa pemrograman untuk query data, di mana SQL tersebut bisa diaplikasikan atau digunakan? Apakah di application server? Contoh application server itu seperti apa? Oke. SQL itu memang adalah bahasa khusus untuk database. Jadi mirip-mirip seperti pemrograman, tetapi bukan pemrograman. Di dalam SQL juga ada logic memang, tetapi beda sama bahasa pemrograman. Kalau bahasa pemrograman itu biasanya berhubungan sama 3 bahasa pemrograman itu. Ada interface, tampilan, 2 controller, itu proses, yang ketiga itu adalah model atau data. Jadi biasanya kalau di bahasa pemrograman berhubungan sama data itu di bagian model. Nah, bagian model ini yang berhubungan dengan database server. Jadi contohnya PHP ya, connect sama MySQL. Nah, itu terjadi transaksi data. Datanya di MySQL, diolahnya di PHP. Lalu SQL ini sebagai apa? Bahasa untuk ngambil data dari MySQL jadi data di PHP. Gitu. Apakah di application server? Iya. Kalau di application server itu memanggil fungsi-fungsi dari database server. Jadi biasanya secara remote akan dikerjakan di database server. Jadi perintah SQL-nya sebetulnya jalannya itu di database server. Application server itu hanya mengolah datanya. Ya. Jadi kalau diibaratkan begini, data itu ada di database dalam bentuk file. Ya. File itu dibaca, contohnya data teks gitu ya. Data teks di dalam file itu ada tulisan nama saya Sutikno, lalu disimpan. Terus di application server itu dibaca filenya. Maka ada di PHP itu
dapetin data nama saya Sutikno. Mungkin dipecah jadi 3. Nama saya Sutikno. Nah, data di application server itu biasanya disebutnya variabel. Nah, variabel ini yang tadi disebut dengan pengolahan data. Jadi, variabel ini yang diolah-olah. Sedangkan datanya adanya tetap di database server. Contoh application server itu seperti apa? Application server itu contohnya tuh PHP, Python, ya, terus Java, ya banyak sekali ya application server. Tanya Pak, kalau kita mau olah data di perusahaan, biasanya apakah kita bisa langsung akses database-nya? Atau nanti kita minta data yang mau kita olah dari admin database-nya. Nah, ya betul. Untuk ide Bayu ya, jawabannya betul sekali ya. Jadi sebetulnya data ini adanya di database. Dan biasanya ada yang megang, disebut dengan administrator database. Kalau di dalam dunia pekerjaan ada istilah namanya DBA, database administrator. Ya. Jadi kalau udah bentuknya database, itu biasanya ada pengelolanya, tadi DBA, terus si DBA ini yang ngatur user-user siapa saja yang boleh mengakses database. Itu dalam bentuk biasanya username, password, sama nama database. Biasanya itu satu aplikasi, itu satu database. Contoh, saya mau bikin aplikasi toko, maka saya bikin database toko. Di dalam database toko isinya apa? Tabel barang, tabel user, ya, tabel transaksi beli, transaksi jual, itu seperti itu. Nah, jadi kelihatan siapa yang ngelolanya DBA. Lalu si pembuat aplikasi minta ke DBA, saya kalau mau akses database username sama passwordnya apa? Terus database-nya apa yang saya bisa akses gitu. Ya. Nanti hari ini kita cobain pakai DBeaver, kita coba connecting ke database, nanti kelihatan ya seperti apa sih mengkoneksikan ke database server ya. Kalau data warehouse itu juga dengan SQL proses pembuatannya, Pak. Data warehouse ya. Data warehouse itu sebetulnya termasuk big data ya, big data sekarang terkenalnya. Jadi data warehouse itu sebetulnya mengolah data yang banyak, lalu dianalisa, lalu keluarlah laporan big data. Ya. Kapan terjadinya perintah SQL-nya? Saat mengolah data yang berbasis SQL. Gitu. Jadi karena data warehouse ini ya pasti pertama kali ngambil data dulu. Nah, ngambil datanya pakai apa? Ada yang pakai SQL, ada yang baca langsung file. Mungkin pernah dengar istilah virtual account ya. Kalau kita transfer bank, itu biasa ada yang pakai virtual account. Nah, kalau kita di perusahaan, kok bisa otomatis ya tahu ini udah transfer atau belum. Biasanya bank kirim data virtual account dalam bentuk teks. Nah, kalau seperti itu database bukan. Karena itu bentuknya hanya file, biasanya file itu disimpan dulu ke database. Berarti di situ akan ada terjadi proses SQL menyimpan data ke database. Nah, seperti itu. Jadi pertama kalinya pasti ngurusin data dulu. Setelah data jadi, kalau data warehouse itu selanjutnya adalah ada namanya data cleansing. Setelah data bersih, nanti dianalisa, lalu dijadikan data big data atau biasa disebut AI gitu. Ya, kira-kira sih begitu.
ya. Itu siapa itu? Mardatillah ya. Makasih pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Jadi aktif. Nah, kalau ada pertanyaan langsung aja di chat aja ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah DBMS. DBMS. Ya, ada yang tanya lagi ya. Oke, ini kayaknya hubungannya sama persis nih, sama DBMS ya. DBMS itu apa? DBMS itu kependekan dari Database Management System. Database Management System atau DBMS itu apa? Yaitu sistem untuk manajemen, untuk mengelola database. Jadi mengelola database itu ya salah satunya mengolah data user, siapa aja sih yang boleh masuk, terus bentuk tabel atau bentuk struktur data, ya itu semuanya yang ngatur adalah DBMS. Jadi suatu sistem mengelola data berdasarkan struktur dan metode yang jelas untuk menyimpan data, mengambil data, dan lain-lain. Beberapa DBMS mungkin bisa berbeda-beda ya, antara Oracle sama Postgre sama MySQL mungkin ada yang beda, tetapi mirip-mirip gitulah istilahnya. Ya. Jadi itu enaknya DBMS ya. Jadi pakai perintahnya SQL itu kadang bisa jalan di MySQL, bisa jalan di Postgre, bisa jalan di Oracle, bisa di yang lain juga yang berbasis SQL. Ada beberapa jenis DBMS, tapi yang populer adalah sistem manajemen database relasional atau relational database management system. Jadi salah satu DBMS itu adalah RDBMS. RDBMS menggunakan bahasa SQL untuk melakukan operasi data. Ya. Jadi RDBMS itu salah satu DBMS yang banyak dipakai saat ini. Contohnya MySQL. MySQL juga basisnya Relational Database Management System. Postgre, iya juga. Oracle, apalagi ya. Hampir semuanya itu, banyak kan kalau yang SQL itu pakainya Relational Database Management System. Sistem manajemen database lainnya adalah network database, hierarchy database, object oriented database, dan lain-lain. Jadi di dalam praktisi data nanti kalian mungkin menemukan banyak database macam-macam ya. Tapi yang paling banyak strukturnya jelas itu biasanya DBMS. Ya. Jadi untuk pelatihan yang sekarang itu SQL, jadi tidak begitu banyak bicara tentang database, manajemen database yang lain, ya kayak network database, hierarchy database, dan lain-lain itu mungkin nggak terlalu banyak dibahas ya. Tapi lebih banyak yang DBMS-nya menggunakan bahasa SQL. Terus kenapa sih pakai relasional? Ya. Mungkin kalau kita punya data, mungkin udah pada kuliah, pada tahu ya, kalian pasti punya data nilai kuliahnya kalian. Di dalam data kuliahnya kalian mungkin di situ ada data nomor induk mahasiswa, ada nama mahasiswa, ada sekarang semester keberapa, program studinya apa, terus ambil mata kuliahnya apa saja. Coba kalian bayangin kalau itu disimpan jadiin satu file. Itu pasti banyak sekali ya. Nah, supaya tidak terlalu banyak, itu dipecah-pecah menjadi data yang lebih kecil-kecil. Jadi dipecah. Contohnya kalau tadi data nilai, itu dipecah data profil siswa, data program studi, data mata kuliah, data KRS, ya, dan lain-lain. Akhirnya jadi datanya kan kecil-kecil. Cuma data-data ini harus bisa tersambung atau berelasi.
Itu disebut dengan Relational Database Management System. Untuk lebih lanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang mungkin akan lebih kelihatan lagi ya. Oke, saya coba jawab. Nur Sofiullah. Apa beda dari MySQL, PostgreSQL, atau aplikasi database lainnya? Bedanya mereknya, tapi bahasanya mirip-mirip ya. MySQL sama Postgre sama Oracle itu sama-sama pakai bahasanya SQL. Jadi kalau mengambil data pasti perintahnya sama, perintahnya select gitu. Kalau simpen data perintahnya insert ya. Jadi yang membedakan ya merek aja. Apakah semua ekstensi file, misal SQL, JSON, dan lain-lain, bisa dibuka di satu aplikasi database? Mungkin konsep database-nya masih belum mengerti ya. Nanti data ya bentuknya data ya. Kalau JSON itu adalah bentuk apa ya? Sekumpulan data yang dikirimkan antara application server sama user interface biasanya. Apakah semua ekstensi file bisa dibuka di satu aplikasi database? Ya, nanti mungkin lebih lanjutnya ya. Ini ditampung dulu aja pertanyaannya. Karena bentuknya sebetulnya bukan file ya. Karena bentuknya nanti database. Jadi nggak kelihatan filenya. Secara ukuran atau jumlah data, kapan kita bisa mengatakan bahwa penggunaan SQL sudah relevan untuk digunakan? Kalau data masih sedikit, kan bisa saja masih menggunakan Excel misalnya. Ya, ada sedikit perbedaan kalau menggunakan Excel dan menggunakan database. Contoh ya, kalau saya ingin mencari data di beberapa tempat, kalau pakai Excel mungkin itu akan kesulitan. Berbeda kalau kita mencari pakai SQL, mencari data menggunakan SQL ke database. Itu hitungannya dalam milidetik kita bisa cari. Ya. Jadi kalau ngomongnya ukuran sebetulnya bukan, penentunya bukan ukuran, tetapi dalam efektivitas ya. Dalam penggunaannya itu akan lebih mudah menggunakan SQL dibandingkan menggunakan Excel. Apakah pengambilan data yang besar itu cepat, Pak? Ini perlu belajar SQL lebih dalam. Karena kalau perintah SQL-nya salah, bisa jadi nampilin datanya jadi lambat. Itu nanti di pertemuan keempat atau kelima, kita belajar mentuning database supaya ngambil data itu tidak terjadi kelambatan. Mungkin kalian pernah lihat gitu ya, muncul sebuah website itu kok lama banget gitu. Nah, kemungkinan besar bisa jadi karena perintah SQL-nya ada yang salah. Itu mengakibatkan datanya tampilnya jadinya lama. Atau kalau kita punya data terlalu besar, biasanya dipotong per page. Yang biasa kalau kita next, next, next gitu. Kalau di Facebook, kalau kita scrolling ke bawah, mentok, nanti tuh loading. Nah, itu sebetulnya ngakalin supaya ngambil datanya tuh sepotong-sepotong, nggak sekaligus semuanya gitu. Ya, itu kira-kira Roberto. Izin menambahkan JSON sama dengan JavaScript Object Notation. Dia paket data yang dibungkus dalam format JavaScript Object. Iya, betul. Dan itu setahu saya dijadiin format global untuk mengirim data antara web server. Betul. Jadi JSON itu untuk kirim-kiriman data. Jadi dalam bentuknya tuh ada kurung kurawalnya. Ya, itu hasil dari pengolahan di application server. Jadi yang berhubungan biasanya antara application server sama browser. Jadi browser connect ke API atau ke backend ya.
Nanti backend ini ngirim datanya bentuknya JSON, JavaScript object ya. Pak, untuk SQL dan NoSQL masing-masing rekomendasi penerapannya di skenario seperti apa, Pak? Ya, nanti coba dibahas lebih lanjut ya. Karena kita topiknya SQL ya. NoSQL itu sedikit berbeda lagi. Kalau untuk usaha UMKM yang pakai NAS server, rekomendasinya pakai yang mana, Pak? Terima kasih. Kalau untuk usaha UMKM, ya bentuknya sebetulnya kan aplikasi ya. Nah, di belakang aplikasi itu nanti namanya back-end. Nah, back-end-nya ini yang biasanya berhubungan sama database. Nah, database-nya bisa jadi pakai SQL atau yang NoSQL. Kalau bentuknya kecil, biasanya pakai NoSQL. Ya. Nah, kalau umpamanya untuk UMKM, kalau menurut saya lebih cocoknya pakainya SQL. Ya, jadi datanya bentuknya tuh terstruktur, akan lebih mudah mengelolanya gitu. Pakai NAS server. Kalau application server itu bukan di NAS server. Ya. NAS server itu adalah salah satu file server. Jadi bukan application server. Kalau application server itu biasanya PHP atau Java gitu atau Python ya. Jadi untuk UMKM mungkin budgetnya tidak terlalu tinggi, bisa pakai PHP ya. Oke, lanjut lagi ya. Tentang RDBMS dan SQL. Tadi dibahas sedikit tentang relasional ya. Relational Database Management System (RDBMS) adalah software aplikasi yang menggunakan relational database model sebagai dasarnya. SQL adalah bahasa khusus yang digunakan untuk manajemen dan operasi data dalam RDBMS. Jadi pakainya SQL. SQL biasanya berupa perintah sederhana yang berisi instruksi-instruksi untuk mengelola atau manipulasi data. Instruksi atau perintah SQL ini sering disebut juga query SQL. Nah, ini ya, tadi ada yang nanya SQL dan NoSQL. Jenis database-nya itu terpecah dua kalau sekarang. Ada yang pakai SQL, ada yang NoSQL. Bedanya apa? Kalau SQL itu terdiri dari tabel-tabel. Ya, sebetulnya tabel-tabel ini kalau dilihat lebih lagi belakangnya itu sebenarnya file. Tapi kalau kita bicara database, kita nggak ngelihat filenya. Itu DBMS yang atur. Gitu. Jadi kita bicaranya adalah tabel-tabel ya, yang saling terkait dengan field kunci tertentu. Skemanya sudah tetap ya, sebelum data dimasukkan. Cocok untuk menyimpan data aplikasi yang struktur datanya jelas atau konsisten. Bisa untuk query yang kompleks. Berbeda sama yang NoSQL, terdiri dari dokumen yang menggunakan key dan value saja, dan bentuknya tidak beraturan. Skemanya dinamis, bisa dibilang tidak terstruktur. Cocok untuk data log atau data yang jumlah variabelnya tidak pasti. Tidak cocok untuk query yang kompleks. Oke, itu kira-kira tentang DBMS dan SQL. Pak, dalam pekerjaan sehari-hari kita sering menggunakan aplikasi pengolah angka, SQL, dan lain-lain, baik untuk menyimpan hingga mengolah. Apakah benar tujuan akhir dari penggunaan SQL adalah untuk mendukung aplikasi, baik berbasis web atau bukan web? Oh iya, iya betul. Tidak selalu web ya. Tadi itu contoh aja yang saya gambarkan itu bentuknya web. Ya. Jadi tidak harus selalu web. Saya pikir bisa ganti ya, jangan pakai Excel. Kalau umpamanya udah ngerti database, saya pikir bisa berpindah dari Excel nanti ke database sistem ya. Oke, mungkin ada lagi. Maksud dari query yang kompleks itu gimana ya? Oh, query yang kompleks itu tadi dijelasin tentang relasi database gitu ya. Jadi tabelnya kan banyak. Nah, biasanya itu ngambil ngambil tabelnya juga sekaligus gitu tuh. Nah, itu disebutnya bisa jadi kompleks ya. Terlalu banyak data yang ditarik sekaligus. Itu kemungkinan bisa terjadi sih kalau memang dibutuhkan.
dianjurkan lebih baik query-nya tuh jangan terlalu kompleks. Kalau bisa dipisah-pisah. Untuk ngitung, yang ngitung. Untuk ngambil data, yang ngambil data saja. Gitu. Oke, pertanyaannya di-stop dulu ya. Mungkin ada lagi. Di RDBMS yang dimaksud tabel-tabel saling terkait dengan field kunci tertentu bagaimana, Pak? Oke. Mungkin ditampung dulu. Nanti di pertemuan kedua, relasional itu akan lebih kelihatan lagi. Ya. Oke, waktunya udah jam 8 lewat. Ya, mungkin Miss Catherine bisa break dulu mungkin ya. Oh iya boleh Pak, silakan. Mau 10 menit atau 5 menit saja Pak? Iya, mungkin 5 menit boleh. Oke, Barangkali ada yang mau ke WC atau mau minum dulu. boleh banget nih Pak. Oke, rekan-rekan semua kita akan break sampai jam 20 lewat 11 ya rekan-rekan. Nanti kita akan kembali lagi di Zoom jam 20 lewat 11. Begitu. Selamat beristirahat rekan-rekan semuanya. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, saya coba jawab pertanyaan dulu. Ini yang terakhir. Tadi Amelia udah ya, udah dijawab. Marda Tila. Untuk tarik data yang lumayan banyak di SQL. Oh, ini saya kedengeran nggak ya? Kedengeran Pak Aman? Kedengeran ya? Oke. Untuk tarik data yang lumayan banyak di SQL, dari segi waktu penarikan, apakah lebih cepat, Pak, jika narik data di Excel? Sebetulnya bukan masalah kecepatan ya, tetapi lebih efektivitas aja sih. Efektif ya. Menggunakan database itu akan lebih efektif ya. Karena kalau database itu nanti bisa untuk aplikasi yang lain juga. Kalau Excel biasanya kita ya untuk inputnya ya di Excel gitu tuh. Untuk ngolah-ngolah data segala macamnya sebetulnya akan lebih sulit dibandingkan kita menggunakan database. Oh, ini ada untuk absen ya, jangan lupa. Iya, Marun. Ini sudah selesai atau bagaimana? Oh, belum, lagi istirahat ya. Ini kita mulai lagi ya. Contoh database yang RDBMS dan non RDBMS ya. Yang RDBMS dulu itu contohnya MySQL, PostgreSQL, ada SQLite, ada Oracle, ada SQL Server ya. Sedangkan yang non RDBMS itu contohnya MongoDB, Redis, Cassandra, HBase, Neo4j ya. Nah, ini istilah-istilah lah atau merek ya sebutannya. Kalau yang kiri itu yang basisnya SQL, sedangkan yang kanan itu yang NoSQL. Kalau yang SQL itu pasti menggunakan bahasa pengolahan datanya yaitu perintah-perintah SQL. Sedangkan kalau yang NoSQL itu biasanya tidak terstruktur, jadi nggak bisa pakai query gitu. Jadi langsung pakai program biasanya. Contohnya kayak MongoDB itu biasanya untuk aplikasi ditaruh di front end. Itu biasanya pakai MongoDB. Atau pakai Redis itu biasanya untuk caching ya. Cassandra, HBase, dan Neo4j. Nah, untuk DB client itu adalah DBMS yang dipakai untuk mengolah data ya.
Contohnya kayak dbeaver, sklearn, HDSQL, SQL Workbench ya. Ada juga yang base dashboard ya, ada Metabase, ada Redis, Superset ya, atau menggunakan bahasa pemrograman ya, ada R, ada Python, ada Golang, ada Node.js ya. Kalau untuk bahasa pemrograman yang lain juga bisa juga pakai PHP dan Java atau yang lain Python udah ya. Nah, ini sebelah kanan contoh ya. Contoh penggunaan command line. Ini di server Linux ya contohnya. Kelihatan di sini ya, ini ada root user, ini ada crash. Berarti ini root ya. Ini perintah untuk ngambil data, ini contoh ngambil datanya ya, S. Minta select count from trips ya. Nah, ini contoh datanya seperti ini. Nah, ini contoh gambarannya tentang database ya. Jadi kalau pakai database management system itu biasanya di satu mesin itu bisa banyak database. Biasanya database ini identik sama aplikasi. Jadi satu aplikasi, satu database, satu database, satu database. Ya. Terus di dalamnya, di dalam database itu terdiri dari banyak tabel. Ini contohnya MS pelanggan, MS produk, ya, ada TR penjualan. Ini mencirikan data pelanggan. MS ini biasa singkatan dari master. Master pelanggan. Nah, ini ada nomor urut, ada kode pelanggan, ada nama customer, ada alamat. Ini disebutnya dengan ini ya, column name atau field. Jadi setiap tabel itu punya field bisa beda-beda ya. Di sini ada nomor urut, di sini juga ada. Tapi di sini kode pelanggan, di sini kode produk. Ya. Ada nama produk, ada harga dan lain-lain. Nah, kalau penjualannya gabungan biasanya. Ini transaksi TR, transaksi penjualan. Gabungan ya dari kode transaksi. Ini kode pelanggan berelasi sama master pelanggan. Ada nomor urut, ada kode produk. Ini berelasi sama kode produk di master produk. Ada nama produk, ada quantity, ada harga. Nah, ini contoh ya database, di dalamnya banyak tabel, di dalamnya banyak field ya, dan ada relasi antar tabel. Ya, ini contohnya seperti ini. Ya. Oh, ini ada satu lagi. Ini ada varchar, ada int, integer, ya, ada double. Ini disebutnya tipe data. Ya. Jadi ini contoh database, satu database. Di dalamnya itu banyak tabel, dan tabelnya bisa saling berelasi. Sedangkan di dalam tabelnya itu terdiri dari kolom-kolom atau field-field. Ya. Setiap field itu pasti memiliki tipe data. Ya, ini contohnya varchar itu string ya, panjangnya 10. Varchar 15 berarti string panjangnya 15. Kalau nomor urut tipenya integer, panjangnya kalau angka itu kira-kira 11 digit gitulah ya. Ini kode produk varchar 15 berarti string panjangnya 15 digit. Nama produk varchar 100 digit ya. String panjangnya 100. Kalau string biasanya sebutnya karakter ya. Quantity tipenya integer. Harga tipenya double ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ini strukturnya kode transaksi varchar berarti string terdiri dari
huruf-huruf dan simbol-simbol dan angka-angka. Nah, kalau integer, oh ini berarti angka saja. Kita masukin huruf nggak bisa. Ya. Kalau varchar itu bisa huruf, bisa angka, bisa simbol. Nah, kalau ini integer, double itu tipe data numerik, jadi hanya bisa masukinnya angka saja. Nah, ini kira-kira gambaran tentang database. Ya. Apakah jika di tabel relation error, apakah tabel yang kita tuju juga bakal terkendala, Pak? Ini Roberto bertanya ya tentang tabel relasi. Kalau terjadi error, sebetulnya bukan error kalau relasi itu. Kalau relasi itu biasanya ada yang nggak ketemu, ya. Kalau nggak ketemu gimana? Nah, biasanya nanti ada tampilan yang tidak normal. Biasanya kalau di database disebutnya null, ya. Nanti ada cara pengecekan ini ketemu atau tidak. Ada null, is null, if null, ya. Kira-kira seperti itu. Ya, ini kira-kira gambaran tentang database, ya. Kalau database satu dengan database yang lain bisa nggak berelasi? Sebetulnya sih tidak berelasi. Nanti yang merelasikan biasanya aplikasi. Jadi database biasanya ini saya relasikan ke sini, berarti pakai aplikasi nanti bisa disambung-sambungin. Kalau biasanya RDBMS itu adalah tabel yang saling berelasi. Ini seperti ini ya. Gitu. Nah, ini contoh-contoh tipe data ya. Tadi tipe data teks ya atau string. Contohnya ada tadi varchar ya. Kalau varchar itu kumpulan huruf, angka, dan simbol. Ya. Kalau char itu hanya kumpulan huruf. Ya, kalau teks itu string tapi nggak ada batasannya. Data angka ada small in, ada big in, ada float, ada double. Ya. Terus ada data waktu ya, yang berhubungan sama waktu ya. Ada date, date time ini berarti gabungan, ada date dan time. Terus ada timestamp. Kalau timestamp itu bentuk bentuk dari date time tapi kumpulan angka saja, gitu. Nggak ada titik dua, nggak ada minusnya. Terus ada data boolean. Kalau data boolean itu isinya cuma dua, yaitu true atau false. Nah, ini tadi ada yang tanya nih. Kadang saat pencarian data, ada kemungkinan data tidak ditemukan. Ini akan mengembalikan nilai nol. Ya, tadi yang saya sebut tadi nol tuh ini. Ya. Lumayan aktif ya kelasnya. Banyak bertanya. Bagus sih, nggak apa-apa. Saya juga suka. Varchar 100, apakah maksudnya maksimal terdiri dari 100 digit datanya? Iya, betul. Jadi varchar 100 itu ngisi datanya cuma bisa 100 digit atau 100 karakter. Kalau lebih gimana? Dimasukinnya cuma 100, sisanya dipotong. Ya, kira-kira itu. Apakah tipe datanya itu define sendiri atau harus diatur dulu, Pak? Harus diatur. Jadi pertama kali bikin tabel itu nyusun struktur-struktur data. Makanya RDBMS itu disebut dengan database yang terstruktur. Jadi strukturnya jelas. Tapi kalau umpamanya nanti dirubah bisa nggak? Bisa sekali. Jadi awalnya tetap kita bikin struktur datanya dulu supaya datanya terstruktur dengan rapi. Tapi dalam berjalannya waktu mungkin bisa jadi berubah, bisa bertambah atau bisa berkurang. Field-nya itu, kolomnya itu bisa bertambah atau berkurang. Ya. Kak, relation bisa beda database nggak, Kak? Bisa. Ya, tapi pakai aplikasi. Ya, kalau pakai SQL-nya biasanya rada sulit karena ada hubungannya sama user nanti segala macam. Ya. Untuk ID primary lebih baik auto increment atau UUID, Pak? Nah, ini nanti berhubungan sama security nih, ya.
Untuk ID primary lebih baik auto increment atau UUID. UUID ini bentuknya varchar biasanya ya. Varchar yang terenkripsi, jadi acak angkanya. Sedangkan auto increment itu tipenya numerik biasanya. Angka ada 1, 2, 3 dan selanjutnya ya. Tergantung ya. Jadi jawabannya tergantung. Kalau memang, ingin memikirkan security, bisa pakai yang UUID atau bisa juga pakai, varchar tipenya, panjangin aja. Nanti bikin, angka acak atau tulisan acak untuk primary key-nya. Bisa pakai MD5 atau pakai SHA atau apapun bisa ya. Contohnya auto increment itu biasanya aplikasinya itu, kayak blog gitu ya. Blog kalau kita, buka halaman atau postingan tertentu, kalau kalian perhatikan di alamat websitenya itu tertulis, nama blog, .com, garis miring, post, titik ID sama dengan 1, 2, 3. Nah, itu mengakibatkan datanya bisa ditebak. Contoh, kalau saya mau tebak nih postingan 100, ya udah post titik ID sama dengan 100. Nah, itu jadi tidak aman. Berbeda kalau umpamanya 1, 2, 3 itu diganti dengan tulisan acak. Jadi saat blog itu diakses, munculnya post titik ID sama dengan ABCD, SEEE, FG, HI gitu. Selanjutnya apa ya? Kan nggak bisa ditebak. Nah, itu bicara tentang security sebetulnya, ya. Jadi, tergantung kalau datanya memang mau dipublish buat keluar, mungkin bisa pakai UUID. Tapi kalau untuk, hanya data biasa, bisa juga pakai auto increment aja nggak apa-apa. Malah banyak nanti praktisi data itu ngurusin beginian nih, ada yang tabel, nggak ada kuncinya, nggak ada primary key-nya. Lalu gimana cara pencariannya? Ya pasti lelet, lambat, karena nggak ada kunci atau nggak ada key ya. Oleh karena itu biasanya praktisi data ini yang ngeberesin data-data seperti itu. Ya. Salah satunya ini juga, apakah mau pakai UUID atau pakai auto increment atau numerik ya. Apakah tiap application server hanya memiliki satu server database? Tidak, ya. Bisa beberapa database server. Bisa Oracle, bisa MySQL, bisa Postgre dalam satu server. Tapi semakin banyak pasti makan memori, ya. Jadi harap diperhatikan aja hardware-nya. Kapan menggunakan char dan kapan menggunakan varchar, Pak? Kalau kalau pakai char itu tipe datanya sudah fix. Contoh, char 10. Berarti saya sudah pesan 10 digit. Berbeda sama varchar. Saya pesan, contohnya varcharnya 10. Saya pesan 10, tapi datanya saya nggak isi 10. Itu di memori terbacanya sesuai sama yang diisi. Jadi ini bicaranya tentang efisiensi. Ya. Terus, apakah tabel-tabel dalam suatu database jika punya nama kolom yang sama langsung terelasi atau ada suatu sistem config yang merelasikannya, Pak? Ada yang merelasikannya, jadi nggak otomatis. Ya. Untuk relasinya tidak harus sama nama kolomnya. Bisa jadi di tabel transaksi kode barang, tapi di master barangnya bisa jadi tulisannya kolomnya cuma KDBRG. Tetap bisa direlasikan. Jadi ada yang merelasikannya. Biasanya namanya key ya. Ada foreign key, ada primary key. Itu nanti dibahas lebih lanjut. Bagaimana cara melakukan visualisasi data dari yang diolah menggunakan SQL? Oke. Nanti ada caranya sendiri pakai dbeaver ya, lebih enak. Beda small in, big in apa? Bisa cari di internet ya. Ini panjangnya saya nggak ingat. Ini sebetulnya berurusan sama panjang. Small in pasti lebih kecil dari integer. Integer sama big in pasti lebih gede big in. Cari di internet aja ya.
Apakah sintak SQL dan NoSQL itu juga beda, Pak? Beda sekali, beda sekali. Oke, saya lanjut dulu ya, materinya masih banyak nih. Ini contoh MySQL, ini ranking database server, nama-nama database management system ya. MySQL itu di peringkat 2, nomor 1 masih Oracle ya. Kenapa Oracle masih banyak walaupun berbayar? Ya, karena handal dan terpercaya. Dari dulu itu sudah terpercaya. Berbeda sama MySQL. Kalau kenapa MySQL di nomor 2 ya? Saya pikir ini karena sejarahnya. MySQL dulu pertama kali itu untuk web saja. Tapi karena berkembang gitu akhirnya bisa untuk data-data yang cukup besar ya. Dan akhirnya masih banyak penggunanya, akhirnya ya MySQL naik terus peringkatnya sampai sekarang itu di posisi kedua, mengalahkan Microsoft SQL Server. Walaupun Microsoft SQL Server itu sebetulnya mudah sekali ya. Kalau Microsoft SQL Server itu terkenalnya tuh mudah karena punyanya Microsoft. Klik kanan lah gitu. Ya. MySQL sekarang masih ada yang open source ya, walaupun ini sudah dibeli oleh Oracle. Oh ya, tadi ada yang tanya juga MySQL sama MariaDB. Jadi MySQL itu setelah dibeli sama Oracle, muncul MariaDB. Sebetulnya itu komunitas MySQL yang lama. Mengembangkan MySQL yang lama, tapi dengan nama yang baru. Kenapa nama yang baru? Karena nama MySQL-nya udah nggak bisa dipakai untuk open source. Udah dibeli oleh Oracle. Ya. Jadi sebetulnya itu sama MySQL. Ya. Ini sudah pada install, jadi nggak usah skip aja. Memastikan MySQL Server dan dbeaver terinstall dengan baik dengan cara membuat koneksi ya dari dbeaver ke MySQL. Nah, ini kita coba praktek ya. Kalian semua pastikan dulu MySQL servernya sudah aktif. Ya. Caranya aktif atau enggak gimana? Ya, kalian buka dbeaver sekarang. Ya, silakan buka dbeaver-nya. Saya coba pindah ke dbeaver dulu. Sebentar. Oh, ini panduannya. Mungkin lihat di panduannya aja ya. Oke, teman-teman sekarang semua buka dbeaver ya. Pastikan MySQL servernya sudah jalan ya. Karena kalau nggak jalan nanti dipanggil sama dbeaver nggak bisa tersambung. Nah, cara mengecek sudah nyala atau enggak pakai dbeaver, kita bikin koneksi ke MySQL. Caranya ya, setelah dbeaver udah muncul, pertama klik file, klik ini ya, gambar ini, di bawahnya file, ini gambar koneksi, klik sini, nanti muncul MySQL. Lalu dari MySQL nanti muncul dialog box seperti ini. Dialog box yaitu connect ke database, yaitu database MySQL. Lalu di bagian main, ini server host-nya kalian isi dengan tulisan localhost. Portnya itu 3306. Jadi MySQL ini biasanya jalannya di 3306. Pak, gimana cara ngerubah ini? Itu nanti deh kapan-kapan bisa di-setting ya. Ini bisa diganti-ganti sebetulnya. Tapi MySQL itu default-nya jalannya di port 3306. Kalau udah portnya untuk database kosongin aja. Ya, database kosongin aja. Untuk autentikasi username pakainya root. Ya, biasanya MySQL diinstal root. Terus untuk password, kalau kalian pakainya root, default-nya biasanya kosong. Tapi kalau root-nya udah dikasih password, diisi password-nya. Ya.
Kalau udah, jangan lupa ini di checklist supaya nanti kalau connect lagi nggak usah ketik password lagi ya, save password. Terus yang lainnya nggak usah diapa-apain, langsung tes connection. Dicoba tes koneksinya berhasil apa enggak. Kalau berhasil, bisa next atau di finish saja. Nanti akan otomatis tersambung. Nah, kalau udah tersambung nanti muncul seperti ini. Ya, saya tunggu sampai semuanya udah terkoneksi ya. Oke, share-nya saya stop dulu. Saya contohin Debiver. Nah, buat yang sudah tersambung, ya, kalian bisa lihat gitu ya di Debiver. Nanti akan kelihatan ya database-nya apa saja. Oke, saya share. Nah, ini Debiver ya. Untuk koneksi, bikin koneksinya di sini ya, bisa Debiver ini salah satu kelebihannya ini ya. Bisa connect ke berbagai macam database server ya, DBMS. Ya, ada Postgre, ada MySQL, ada Oracle, ada SQL Server, dan macam-macam ya. Ada banyak sekali di sini. Nah, karena kita pakainya MySQL, jadi Anda pilih yang MySQL aja gitu. Nah, nanti di sini ada localhost, ada 3306, usernya root, lalu passwordnya apa, gitu. Ya, jangan lupa ininya disimpan ya, save password. Buat yang koneksinya gagal atau apa, diperbaikin ya. Di sini ada macam-macam nih, ada aturannya. Terus kalau nggak bisa masuk pakai root, mungkin passwordnya tuh lupa ya. Kalau udah lupa rada susah ya. Harus ke konsol. Oke, kalau udah tersambung ya.
Nah, ini contoh ya, database tuh seperti ini. Nah, ini database di server saya nih, ya. Kelihatan nggak? Ya. Nah, ini contoh-contoh aplikasi gitu ya. Ada ini. Nah, di dalamnya ada banyak tabel. Ya, ini ada bank. Nah, koneksinya. Nah, gitu. Ya, di dalamnya tuh ada banyak-banyak sekali tabel. Ya, di dalam tabel ini ada lagi kolom. Ya, jadi setiap tabel itu ada kolomnya. Ya, tuh ada tabel lagi. Ya, contoh nih tabel user. Ya, kolomnya apa? Ada username, ada password, ya, ada ID, ada name dan segala macam. Ya, itu ya. Ini kita coba bikin database ya. Cara bikin database gimana? Anda bisa klik kanan, ya, create new database. Ya. Database name-nya apa ya? DB lat, jangan DB lat, DB ya bolehlah lat 1. Nah, oke. Nah, nanti di sini tabelnya kosong. Kenapa? Karena belum dibikin. Ya. Nah, cara bikin tabel gimana? Klik kanan, ya, create new table. Nah, contoh saya bikin MS BRG, ya, engine-nya InnoDB, ya, terus kolomnya, ya, bisa dibikin di sini. Caranya begini. SBRG, ini kolomnya belum ada. Oh ya, hari ini kita nggak usah bikin tabel dulu ya, tapi kita tuh akan import data. Ya. Bentar, saya stop dulu share-nya. Screen 2. Share. Import data ke database MySQL. Ya. Jadi untuk hari ini kita mau coba-coba memasukkan data dari struktur yang sudah ada masuk ke database yang sudah ada. Ya. Pertama, create new database dulu. Ya. Oh, ini nama database-nya Minimart ya. Oke, bikin satu lagi, create new database, nama database-nya Minimart. Ya. Udah, kalau udah, import file-file CSV agar menjadi tabel baru. Oh iya, ini teman-teman udah punya file CSV-nya belum ya? Sudah ya? Oke. Kalau udah, berarti bisa lanjut import data.
ya, yang belum ngambil di Google Drive ya. Oke, sekarang gimana cara importnya ya? Jadi database yang sudah ada tadi Minimart ya, diklik kanan, lalu klik import data. Yang belum download, silakan download di Google Drive ya. Lihat di chat tuh, temennya ada yang balas jawab. Oke, kalau udah, selanjutnya pilih filenya ya. Kalau udah, tinggal klik ya, source sama target. Ya, lanjut lagi next. Ya, ini mapping ya. Saat mapping, hapus tulisan garis bawah CSV-nya ya. Kalau enggak nanti jadi tabelnya MS cabang garis bawah CSV. MS harga harian garis bawah CSV gitu ya. Jadi harap dihapus garis bawah CSV pada nama target. Mappingnya pastikan semuanya tertulis create ya. 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 Ya, ini kolom-kolomnya ya. Oke, next. Ya, next lagi. Yang terakhir tinggal klik tombol proses ya. Maka akan diproses semuanya. Itu kira-kira cara importnya ya. Saya coba lakukan di Debiver saya ya. Debiver share. Oke ya. Ini tadi saya DB-lat 1. Ringan dulu minimal. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa deh. Pakai DB-lat 1 atau saya bikin baru lagi aja.
Minimart. Oke. Koneksinya kurang bagus ya. Ini saya langsung ke server saya di internet ya, jadi rada lambat. Oh, koneksinya terputus. Kita coba connecting lagi. Connection. Oke, oke. Yes. Dokumen, database. Kita bikin database baru. Minimart. Oke. Maka terbentuk Minimart. Ya. Di sini tabelnya belum ada ya karena baru. Klik kanan, kita import data. Import source, klik. Ya. Saya tadi taruh di desktop. Kita set. Pilih semuanya. Open. Oke. Next. Ya. Ini udah MS cabang ya, udah tanpa CSV semuanya. Ya, di sini kalau baru configure aja. Atau kalau enggak ya udah next aja. Next. Next. Ya, sudah proses. Kita tunggu. Ya, kelihatan nih insert row 3.000, 40.000. Banyak sekali datanya ya. Ya. Kalau ini lagi proses juga tapi bisa kita akses nggak apa-apa ya. Kita ini bisa klik-klik di sini ya. Tabel di sini terbentuk ya. Ada tabel MS cabang, MS harga, MS karyawan, MS kategori dan lain-lain. Ya. Oke, ini biarin ditinggal dulu. Kita lihat share screen yang selanjutnya. Ya, setelah terbentuk, ini cara melihat datanya. Tinggal klik kanan, data. Di situ ada properties, ada data, ada IR diagram. Ya, diklik nanti bisa lihat datanya juga. Oke, selanjutnya ini contoh perintah SQL ya. Mungkin nggak usah dicoba dulu, mungkin di pertemuan selanjutnya aja. Ini contoh perintah SQL ya. Yang pertama di sini ada select, artinya mengambil bintang semua from, berarti dari MS cabang, tabel MS cabang. Ini demo query SQL. Ya, tes query seperti ini. Ada select, kode cabang, kode produk, from, TR penjualan, group by, ya segala macam. Ya, ini contoh aja. Jadi query-query itu contohnya seperti ini. Perintahnya tuh ada select, nama field, ya, from, nama tabel, ada group by, ya. Ini nanti lebih banyaknya di pertemuan kedua, ya. Oke, kayaknya materinya sampai sini. Waktunya juga pas banget, udah 8.55.
Ya. Mungkin bisa kali Pak satu pertanyaan gitu kali ya. Iya, betul. Ini banyak banget yang nanya. Iya benar. Apa nih? Coba saya jawab deh. Yang baru konfigur. Oh iya, tadi yang kolomnya nggak muncul, konfigur aja klik ya. Di bawah nama database kan ada tulisan tabel. Nah, itu klik kanan, terus pilih create new table. Terus nanti pilih navigasi DDL. Oh, ini ngejawab yang di atas. Live sessionnya 5 menit lagi ya, Pak. Oke. Nanti kode ini. Iya, bisa. Iya, bisa, Kak. Nanti paste aja. Oke. Terus penulisan query di dbeaver di bagian mana ya, Pak? Oh, tadi itu di atas udah dijawab tuh. Kalau importnya dari Google Sheet bisa juga ya, Kak? Kayaknya belum pernah sih saya. Jadi nggak tahu jawabnya gimana. Lebih baik Google Sheet-nya disimpan dulu aja jadi file ya. Filenya harus CSV ya, bukan file Excel. Jadi kalau mau file Google Sheet-nya di-download, jadiin file XLS ya kan. Dari XLS di-convert dulu jadi CSV. Ya. Jadi nggak bisa langsung dari Google Sheet kayaknya. Ya. Harus bentuk file dulu. Iya, betul. Ekstensinya CSV. Atau selain yang DDL bisa langsung. Oh, iya, iya, iya. Bagusan kapital atau huruf kecil, Pak, untuk mengetik sintaks SQL? Oh, kalau sintaks SQL itu tidak membedakan huruf besar dan huruf kecil, jadi bebas aja. Kalau saya lebih suka perintah SQL-nya biasanya pakai huruf besar. Parameter-parameternya baru pakai huruf kecil. Jadi gabungan antara huruf besar dan huruf kecil. Ya, mungkin besok akan lebih detail ya. Ya. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Kalau Apakah gitu, masih ada teman-teman? kalau gitu saya ganti nanya. Oke, boleh. Tadi saya neranginnya gimana? Jelas, kecepatan atau gimana? Oke, thank you Anthony, Dede dan lainnya. Oke, bagus. Iya. Tadi maaf ya belakangannya jadi cepet karena materinya banyak, waktunya terbatas. Oke, thank you semuanya. Saya kembalikan ke Catherine. Ya. Oke, terima kasih Pak Sutikno. Materinya mantap banget ya hari ini teman-teman. Jelasinnya juga sangat jelas nih ya. Oke, teman-teman sudah rekan-rekan juga masih pada bilang jelas dan enak jelasinnya nih Pak. Begitu. Mungkin kita akan lanjut besok ya rekan-rekan semua untuk lanjutin sesi SQL-nya. Begitu. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita tutup, bolehkah teman-teman untuk open cam-nya? Kita foto bersama dulu, seperti biasa. Ini kamera saya rada gelap. Oke, karena ada 6 slide, teman-teman mohon untuk tidak langsung menutup kameranya ya, karena kalau misalnya kameranya langsung tutup, nanti akan berubah strukturnya. Gitu. Oke, dari yang pertama, 1, 2, 3. Oke, yang kedua, 1, 2, 3. Oke, yang ketiga, 1, 2, 3. Yang keempat, 1, 2, 3. Yang kelima, 1, 2, 3. Oke, dan terakhir, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Terima kasih juga Pak Sutikno untuk sesi hari ini. Kita akan bertemu lagi besok jam 7 seperti biasa ya rekan-rekan semuanya di Zoom yang akan linknya dibagikan besok maksimal jam 12 siang begitu ya. Rekan-rekan semua, terima kasih sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam Pak Sutikno. Oke, selamat malam semuanya. Saya live ya.